Gitu ya. Pasti. Dari ibaratnya lo SMP nih, temen lu banyak gitu kan, so teman main basket, teman main futsal, apa Tapi itu semuanya ditemenin. Justru gitu. malah bikin kayak kita udah menerima diri kita sih bahwa teman itu pasti ya datang pergi dan pergi gitu loh. Dan dia akan datang dan pergi tergantung dengan kondisi kamu saat ini. Betul. Bukan dengan kondisi dia juga ya, kondisi dia seperti apa. Tapi lebih kepada kondisi kamu saat ini. Lo mau beda kota gitu, tapi lo tetap nyaman dengan dia, lo masih bisa chattingan, lo Betul. masih bisa video call. Ketika kamu memang nyaman curhat sama dia gitu. Memang apalagi zaman sekarang tidak ada batasan sama sekali gitu. Jadi ketika lo udah umur segini dan merasa teman lo dikit, itu wajar. Karena kenapa? Karena kamu memang sudah terbentuk karakternya demikian, yang lingkungannya pun juga akan lebih terfilter seperti apa. Iya. Lo akan lebih punya teman yang benar-benar kualitinya tuh memang pas banget buat lo. Bukan berarti dia adalah orang yang sempurna. Ya, tapi dia adalah orang yang bisa melengkapi kamu dan bisa mendukung kamu dengan cara yang benar pada saat lo lagi down. Betul. Dan itulah kenapa pada saat lo udah menemukan self love lo yang benar-benar gitu, dan kamu bisa menemukannya kembali di orang lain gitu, itu sebenarnya udah sebagai support system yang bagus. Ya. Itu gunanya kalau misal pas kita berproses itu, kenapa kita butuh orang lain, ya salah satunya buat itu support systemnya kita. Iya betul. Lo nggak bisa memotivasi diri lo sendiri lah, nggak bisa. That's a bullshit. Ketika aku bisa, lo tetap butuh bro orang lain. Betul. Self love itu kan selama kita berproses itu nggak mungkin kita nggak butuh orang lain, itu nggak mungkin. Walaupun sekuat apapun motivasimu itu memang itu sebenarnya berpengaruh, iya sih. Iya, berpengaruh sekali. Adanya keberadaan orang lain itu semakin membantu kamu, mempercepatlah proses yang perjalanan entah apapun itu ya, perjalanan spiritualmu kah, perjalanan pokoknya dalam pencarian jati dirimu gitu. Betul. Dalam pencarian kamu mencintai dirimu sendiri itu, kamu akan menemukan orang lain yang sebagai support systemmu. Betul. Ketika support system itu udah kebentuk, nah itu yang kemudian kita maintain gitu. Gimana caranya? Bukan berarti kita punya ketergantungan ya. Enggak. Tetapi kita maintain gimana caranya si support system ini sebagai kekuatanmu gitu. Untuk kamu melangkah lebih gitu loh. Ya, kamu pengen jadi apa? Ya kalau kamu pengen melakukan apapun, dan kalau misal udah ada orang yang support, itu kan biasanya energi kita tuh jadi lebih gede gitu. Bener. Jadi sebenarnya konsep dari support system itu adalah bukan berarti kita bergantung pada seseorang atau pada kelompok, bukan. Betul. Tapi kita lebih kepada bagaimana kita saling mendukung gitu loh. Ya. Jadi misalnya gini deh, contoh sederhana, lo misalnya angkat meja gitu. Angkat meja kalau sendirian kan berat pak. Betul. Tapi lo bisa. Tapi lo bisa gitu. Tapi kan berat, ya kan. Jadi jangan tambah sulit kan. Yeah. Tapi kalau misalnya lo ada 2 atau 3 orang yang ngebantu lo kan jadi tambah ringan pekerjaan kan. Dan itu menghemat waktu. Jadi ketika lo udah menemukan lingkungan yang bagus, lingkungan yang benar-benar pas banget buat kamu, pemulihanmu itu akan lebih cepat jadinya. Dan ketika kamu udah menemukan the true love, what it is gitu, lo akan tahu bagaimana cara memandang hidup. Benar. Itu lebih penting. Iya. Dan lo akan lebih nyaman dengan pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Kamu akan lebih nyaman dengan kondisi yang kamu alami sekarang, dan kamu merasa lebih damai dengan keadaanmu saat ini gitu. Dan itu yang sebenarnya yang harusnya dicari. Betul. Nah, dari itu semua support system akhirnya kita membantu. Setelah ada support system, biasanya orangnya itu mengalami recovery yang lebih cepat. Pasti lebih cepat. Dengan dia recovery lebih cepat, dia tuh lebih cepat juga untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Benar. Berdamai dengan masa lalu apapun yang dialami dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari usaha kerasnya buat dia melupakan atau apapun itu, tapi ketika udah ada support system, mereka lebih cepat buat recovery itu. Nah, ketika mereka udah berdamai dengan dirinya sendiri, otomatis kalau menurutku gini sih, kalau misal seseorang tuh udah berdamai dengan dirinya sendiri, apapun masa lalunya itu secara tidak langsung orang itu udah dia menemukan sih sebenarnya dirinya tuh sekarang itu sudah menjadi diri yang seutuhnya gitu, bukan terlepas dari masa lalunya kayak apa. Betul, masa lalu ya masa lalu gitu. Betul, dan orang tuh lebih memikir positif sih ya. Seburuk apapun masa lalumu ya udah, itu sebagai bahan pembelajaran, bukan bahan untuk meratapi. Yang salah ya sebenarnya gini konsepnya, tidak ada pilihan yang salah dalam hidupmu. Kalau misalnya kamu memilih suatu jalannya,
tidak ada pilihan yang salah dalam hidup, yang ada hanya konsekuensi. Ya. Yang salah, yang benar-benar salah adalah ketika kamu udah memilih sesuatu, kamu menyesalinya. Ya. Itu lebih salah. Karena kenapa? Kalau kamu ibaratnya udah benar-benar pilihanmu itu, gitu ya. Terus pada saat perjalanan kamu merasa pilihan ini salah karena mungkin ada kegagalan di sana, gitu. Tandanya itu bukan pilihanmu. Itu aja. Ya. Makanya itu kita benar-benar purely pakai hati juga pakai ini ya. Logikanya juga jalan. Intuisi gitu ya. Jalan, tapi logika juga jalan, gitu loh. Jadinya tuh ya kita tetap butuh keduanya. Orang harus berpikir logis pasti, tapi orang juga harus punya empati. Gitu. Karena zaman sekarang itu harusnya lebih dipakai sih ya. Tapi zaman sekarang, bro, orang gini ya. Ini yang agak gimana ya? Agak sulit sebenarnya. Ketika orang sedikit sekali yang punya empati, kita tuh jadi jadi sungkan jadi lebih banyak berasumsi sebenarnya. Oh, orang ini jahat, oh orang ini buruk, oh orang ini kayak gini. Cuma kita nggak tahu dia ngelakuin itu kayak apa, latar belakangnya apa. Betul. Contoh sederhana gini, ketika lo lihat nih ada berita itu, ini orang ini mencuri di komplek ini bla 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 bla. Yang kita lihat itu kan orang ini jahat konteksnya mencurinya. Iya, karena kita hanya melihat orang ini jahat karena mencuri. Tapi kita tidak tahu dia mencuri karena apa. Gitu loh. Kalau misalnya dia mencuri karena pengen menambah kekayaan atau pengen menambah hartanya, ya itu jelas salah. Ya, itu seperti koruptor lah. Tapi kalau dia mencuri karena anaknya belum makan, ada kebutuhan yang mendesak gitu, istrinya belum makan, dia terlilit hutang, tega lu bro ngomong dia jahat, katain dia jahat. Karena itu loh, orang itu hanya melihat dari covernya aja, tapi dia tidak melihat dari kenapa orang itu melakukan kejahatan. Makanya itu salah satu pentingnya kita ketika menjustifikasi orang itu, posisikan kita di posisi orang lain itu. Dia, jadi gitu loh. Kita bisa counter balik. Kita kesal dengan perlakuannya dia. Dia kesal. Pastilah nurani. Ya, tapi kita tahu kenapa dia melakukan itu gitu loh. Ya sama lah gitu. Ada orang melakukan kejahatan itu memang karena ya dia jahat aja, dia memang suka dengan kejahatan, ada aja kan kayak gitu. Tapi ada orang yang melatar belakangnya kenapa dia berbuat seperti itu, gitu loh. Jadi memang yang dia lakukan salah, gitu. Tapi kita akan lebih salah, gitu. Kalau kita tidak melihat sebenarnya dia melakukan itu karena apa. Kita akan lebih jahat, bro. Karena gitu. Bisa lo tega, bro. Ada orang miskin gitu mencuri gitu ya. Yang dicuri paling cuma apa? HP, TV, perhiasan gitu, berapa gram gitu. Yang mungkin kalau di total cuma sekitar 20-30 juta gitu. Karena untuk melunasi utangnya dia doang. Gitu loh. Lo tega ngomong dia jahat. Tapi di luar konteksnya memang itu ada kebutuhan mendesaknya ya. Bukan berarti kita membenarkan mencuri itu halal gitu ya. Kita tidak pernah membenarkan kejahatan. Tapi yang paling salah, tapi yang menurut kita lebih jahat lagi adalah ketika kita tidak tahu orang itu kenapa gitu loh. Lo gini deh, contoh paling gampang nih. Ini kayak gini nih. Banyak orang itu lebih mengasihani sakit secara fisik daripada sakit secara batin. Contoh sederhana gini, kalau misal nih ada teman lo kecelakaan, kakinya patah gitu, lo pasti akan bilang, lo bakal kasih dia makan, jengukin dia, semangatin dia gitu. Karena itu yang kelihatan. Karena itu kelihatan. Tapi kalau orang yang ibaratnya sakit hati, misalnya dia bertengkar dengan orang tuanya, putus dengan pacarnya, atau kehilangan sahabatnya, lo gimana cara anunya? Alah gitu aja kok. Mau cengeng lu. Baru ditinggal gitu aja cengeng lu. Karena di posisi itu dia udah memposisikan dia sebagai dirinya gitu. Iya, dia memposisikan dia sebagai dirinya. Oh, gua aman-aman aja kok. Gua kalau ditinggal orang tua biasa aja. Itu lu, belum tentu orang lain gitu loh. Punya mental yang sama gitu ya. Karena ya kita nggak tahu ya, orang tua masing-masing beda ya. Kan masalah orangnya beda-beda ya. Walaupun dari walaupun dari satu objek yang sama, orang tua misalnya. Ada orang tua yang baik banget dengan anaknya, deket banget dengan anaknya. Ketika dia pergi gitu, misalnya keluar kota atau mungkin ya kita nggak mendoakannya, tapi misalnya udah dipanggil Tuhan gitu, lo merasakan kesedihan yang mendalam. Ya pasti ada kehilangan sesuatu itu. Benar. Tapi ketika ada orang yang ngejudge, gitu aja kok cengeng gitu ya. Tapi orang ini sebenarnya tidak begitu dekat dengan orang tuanya. Dia memandang orang tuanya itu juga antipatik gitu, tidak terlalu dekat, antipatik, dan keluarga hotel kalau bisa dibilang.
masuk rumah langsung masuk kamar gitu, atau paling enggak pada saat makan sendiri-sendiri, paling ada satu meja makan gitu loh, ya kayak gitu ya. Ya jadi bondingnya nggak kerasa dengan orang tua, dan lo ngomong dengan orang yang dekat dengan orang tuanya gitu, gitu aja cengeng. Ya, itulah pentingnya apa kita memposisikan diri kita sebagai di posisi orang lain yang dialami itu penting. Makanya banyak orang itu kan bisa ngomong, cuman nggak banyak orang itu bisa ngomong yang proper lah menurut gue. Jadi dia tuh nggak sekedar judging, tapi dia juga memposisikan bahwa dia tuh mengalami ini. Jadi kayak responnya dia tuh harus ngapain sih? Bener. Gitu. Kayak itu. Nah itu juga yang kadang ketika kamu berproses itu salah satu halangan ya. Kita ketika udah pengen, aku udah mulai menemukan nih jati diriku, bla 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 gitu. Tapi giliran ada masalah terus ada salah satu dari lingkunganmu itu judging seperti itu atau menolak gitu, itu otomatis juga akan merusak ini. Kalau misal kamu nggak punya kepercayaan yang kuat bahwa kamu tuh ya udahlah, apa yang kamu yakini itu yang kamu pegang gitu. Tapi kalau misal kamu kemudian pendapat penolakan judging seperti itu kamu udah goyah, ya sudah gitu. Itu kamu bukan terus berproses. Ya sebenarnya kita semua terus berproses sih. Cuma mencapai titik yang kamu penginkan di saat itu untuk berproses menjadi aku menemukan diriku di titik A, B, C-nya itu kamu lebih cepat gitu kan, ada support system. Nah orang-orang yang seperti itu, orang yang judging dan sebagainya itu kan sebenarnya kan broken systemnya kita tuh. Tapi dari sistem yang rusak itu sebenarnya itu membentuk kita. Betul. Karena dari kita pengalaman dari kecil, dari lingkungan keluarga kita gitu, terus masuk ke lingkungannya lebih besar, misalnya ke sekolah, lingkungan tetangga, terus masuk lagi ke lingkungannya lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Ini kan ibaratnya kita kayak terus ditempa gitu, sampai akhirnya kita yang sekarang ini. Ya. Jadi ketika ada orang udah pada umur 18 tahun sudah sangat dewasa pemikirannya, bukan salah dia juga gitu loh. Karena memang dia udah perjalanannya udah dia bikin sematang itu gitu loh. Tapi ketika ada orang yang udah umur 30 tapi masih kekanak-kanakan, ya bukan salah dia juga gitu loh. Karena memang di dalam di dalam lingkungannya mungkin ya banyak yang childish gitu, masih pemikiran anak-anak, masih pemikiran senang-senang segala macam. Ya itu tergantung kamu mau berubah atau enggak, gitu loh. Dan kamu menargetkan kamu itu seperti apa, itu jadi salah satu ini juga indikator. Ketika memang kedewasaan tuh makanya itu enggak tergantung umurmu tuh berapa kan. Itu dari situ sih. Bener, karena kedewasaan itu bukan masalah umur tapi masalah kematangan. Contoh ya sederhana gini lah ya, lo masak daging nih, dua-duanya di oven gitu, satu panasnya cuma 70, satu panasnya 180, mana yang lebih matang duluan? Ya 180 lah, kan gitu kan, lebih cepat matang gitu. Nah sama, lingkungan kita tuh juga kayak gitu. Ketika kamu masuk ke lingkungan yang sudah berpikiran dewasa dan berpikir bijak gitu, ya kamu umur 15 tahun, 18 tahun sudah berpikir bijak gitu. Tapi ketika kamu masuk ke lingkungan yang senang foya-foya, senang hura-hura segala macam, masih pemikiran duniawi lah, masih pemikiran senang-senang gitu, lo sampai umur berapapun ya tetap akan berpikir seperti itu. Dan itu kan bakal membentuk sampai habitmu tuh kayak gitu karena lingkunganmu kan. Benar, karena lingkungan. Mungkin nggak semua orang juga itu bakal mengalami pencarian masa self love itu. Bisa dibilang bro, ada jualan remote bro. Ada, nggak apa-apa. Oh iya udah lewatin aja. Ada masa orang lain itu mungkin ada bisa dibilang pencarian jati dirinya tuh nggak begitu lama. Oh iya. Artinya rentang waktunya mungkin lebih singkat, atau dia benar-benar enjoy hidupnya itu seperti apa, atau dia ada di posisi ini. Dia benar-benar enjoy karena dia menemukan dirinya, dia yang masih ragu atas dirinya sendiri.